Halo, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyakit diare. Narasumber kita kali ini adalah Ibu Suwarni, salah satu tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Husada Bunda. Benar nih Ibu ya? Kalau membahas mengenai diare nih Ibu ya, mayoritas itu umur berapa nih Bu pengidap diare di rumah sakit Ibu? Karena rumah sakit Ibu adalah rumah sakit ibu dan anak, dan yang sering masuk adalah anak, berarti kita bicara tentang usia anak. Dan anak yang sering masuk di rumah sakit Ibu itu adalah usia 6 bulan sampai 5 tahun begitu. Kalau boleh tahu Ibu, kira-kira itu satu bulannya ada berapa pasien pengidap diare ini Ibu? Kita bicara bulan ini saja ya. Dalam bulan ini kurang lebih 4 sampai 5 anak. Mungkin karena situasi masih pandemi, jadi mungkin keluarga-keluarga di luar itu ada ketakutan untuk memeriksakan anak. Engkau lek diperiksa takutnya mungkin panjenengan sudah tahu apa gitu. Jadi untuk sementara mungkin dalam bulan ini ada 4 sampai 5 anak begitu. Gitu. Jadi Bu, mengapa sih kalau diare ini tuh seringnya tuh ke anak kecil gitu Bu, terserangnya gitu Bu? Kenapa ini sering diare itu terjadi di anak? Kita ketahui bahwa penyebab dari diare itu adalah infeksi virus, bakteri, bisa juga dari keracunan atau mungkin alergi dari apa gitu ya. Faktor resiko sendiri adalah dari pola hidup, yaitu mengenai kebersihan. Kita jujur saja, anak dibandingkan dengan orang dewasa itu kan tidak tahu dengan betul kebersihan itu apa sih, begitu. Ya kalau kita orang dewasa sudah tahu, misalnya lek kate lapo-lapo cuci tangan, selesai lapo-lapo cuci tangan. Dalam hal makan pun juga begitu. Iki layak kita makan, kita makan. Tidak layak, tidak kita makan. Tidak terjadi dengan anak. Anak, aku kepingin makan. Setelah pegang apapun, kepingin ngusapi mulutnya ngusapi, padahal tidak tahu setelah apa yang dipegang anak-anak ini mengandung virus atau bakteri yang bisa menyebabkan diare. Nah, jadi mungkin kenapa anak-anak ini yang sering mengalami diare mungkin dari faktor ketidaktahuan tentang kebersihan dari si anak itu. Begitu. Jadi Bu, kalau misalnya diare ini berlangsung lama gitu ya Bu ya di anak ini, akibat apa sih Bu yang ditimbulkan gitu Bu? Akibat apa? Kita tahu bahwa diare itu kan yang bisa kita lihat nyata itu dia kan BAB ya. BAB berarti ada cairan yang dikeluarkan. Dikatakan BAB itu kalau dalam 24 jam itu dia BAB lebih dari 3 kali. Berarti banyak cairan yang keluar di tubuhnya. Nah, cairan ini kalau tidak teratasi atau tidak diseimbangkan lagi, dia akan mengalami yang namanya dehidrasi. Nah, selain dehidrasi karena kekurangan cairan tubuh ini, kita ketahui lagi bahwa anak dengan diare mesti akan mengalami malas makan, malas nyusu. Jelas kalau anak balita dia akan mengalami gak enak karena perutnya kembung atau mungkin mulutnya terasa gak enak, terus banyak gelisah karena harus buang air. Jadi makan dia akan merasa tidak enak, minum ASI juga merasa tidak enak. Nah, ini akan terjadi yang dinamakan malnutrisi. Gitu. Jadi Bu, dari diare ini apa ada komplikasi gitu Bu yang menyebabkan penyakit lain gitu Bu? Mungkin yang bisa kita lihat kembali ke cairan tubuh yang berkurang nanti. Yang dikatakan tadi itu dehidrasi. Nanti ini akan mempengaruhi kerja daripada ginjal. Jadi sudah jelas bahwa kalau berlangsung lama dia akan mengalami
fungsi ginjalnya itu akan terganggu. Itu satu. Kemudian juga kalau terlalu lama dia akan mengalami shock, salah satunya kejang, mungkin karena kekakuan otot atau karena dehidrasi. Mesti akan salah satu gejala dehidrasi, dia akan panas. Nah dari panas itu kalau tidak teratasi dia akan mengalami kejang karena dari kekakuan otot itu. Gitu. Atau yang mungkin yang paling parah adalah kematian. Jadi Bu, kalau dari Ibu ya Bu ya, apakah ada saran yang bisa diberikan untuk bagaimana mengatasi diare ini Bu? Yeah. Karena kita tadi membicarakan tentang diare terhadap anak ini, terutama balita, dengan ketidaktahuan mereka, berarti yang perlu saran yang perlu disampaikan adalah edukasi terhadap orang dewasa di dekat anak tersebut, terutama yaitu ibu. Jadi dari sang ibu anak ini harus benar-benar menanamkan kepada anaknya untuk benar-benar tahu kebiasaan ini terutama tentang kebersihan. Satu misal contohnya begini, edukasi ibu terhadap anaknya. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu apapun, entah itu makan atau melakukan kegiatan yang lain, yuk kita cuci tangan. Jangan hanya menyuruh, tetapi kita juga harus memberikan contoh terhadap anak tersebut. Yuk kita cuci tangan dulu. Selesai kita melakukan kegiatan tersebut, kita juga harus tetap mengajak anak itu, nah yuk kita cuci tangan dulu. Itu mungkin. Atau mungkin contoh yang lain, dengan anak balita ini kita juga mengajarkan anak mandiri, terutama misalnya tentang BAB itu sendiri. Nah, kadang kita lengah arek wis pinter wis mari diare. Tapi kita tidak kok diare setelah BAB. Kita lengah, anakku pinter iso BAB sendiri, katakan seperti itu. Tapi kita lengah, anak kita membersihkan tangannya sudah betul apa enggak? Nah, kekurangan kecil ini dari orang terdekat, terutama orang dewasa, ibunya itu harus paham tentang kebersihan sekecil apapun yang harus menjadi kebiasaan anak ini. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa kebiasaan kebersihan harus benar-benar ditanamkan mulai dari kecil terhadap anak ini untuk mengurangi diare di masyarakat. Jadi Bu, untuk penanganan yang bisa diberikan itu apa Bu? Seperti kayak obatnya gitu. Kembali dehidrasi yang bisa kita lihat. Berarti yang perlu kita berikan adalah yang sering, mungkin panjenengan pernah dengar yang namanya Oralit. Nah, fungsi dari Oralit ini adalah mengganti atau menyeimbangkan cairan yang berkurang dari si penderita diare. Aturan pemakaiannya untuk anak di bawah 1 tahun itu 50 sampai 100 cc. Untuk anak yang di atas 1 tahun itu 100 sampai 200 cc. Itu diberikan setiap setelah BAB. Nah, untuk satu sasetnya itu harus dimasukkan ke 200 cc air. Jadi jenengan nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan umur anak tersebut. Itu mungkin dari Oralit. Atau mungkin kita masih kesulitan Oralit, itu bisa kita berikan yang ada di rumah. Misalnya dengan kita punya sayur bening, nggak apa-apa, airnya kita berikan ke anak tersebut. Karena di situ ada kaldu sayur dan lain-lain. Itu bisa kita berikan ke si anak. Atau kalau itu kita berikan larutan gula dan garam dengan aturan seujung garam dengan 1 sendok teh gula dengan 2 tetap aturan 2. Tetapi yang lebih maksimal memang tetap pemberian Oralit.
Kemudian yang kedua adalah mungkin tablet zinc. Zinc ini adalah mikronutrien. Sedangkan aturan pemberiannya untuk anak di bawah 6 bulan itu diberikan separuh tablet atau 10 mg. Kemudian yang 6 bulan ke atas itu diberikan 1 tablet atau 2 mg. Ini pemberiannya selama 10 hari. 1 hari 1 kali. Itu. Untuk yang selanjutnya mungkin kita berpikiran, waduh lek sakit itu biasanya iso waras dengan antibiotik. Kita tidak bisa dengan mudah atau seenaknya memberikan antibiotik terhadap penderita diare karena ada aturan selektif. Nah, selektif ini berarti hubungannya dengan dokter. Jadi kita harus benar-benar berkonsultasi, antibiotik harus dengan pemberian yang bagaimana, dengan antibiotik apa yang tepat harus diberikan kepada anak tersebut. Begitu. Baik Bu, jadi saya terima kasih gitu Bu untuk pembahasan hari ini mengenai diare, sungguh sangat bermanfaat sekali gitu Bu. Jadi sekian pembahasan dari kami berdua mengenai diare. Semoga masyarakat di sekitar kita ini jadi teredukasi gitu Bu tentang diare ini, sehingga kasus diare di Indonesia ini bisa berkurang gitu Bu. Amin, amin. Sekian video kali ini, terima kasih.